Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sebuah tulisan yang terdapat dalam kitab Sirajut Talibin, yaitu syarah dari kitab Minhajul Abidin. Dalam kitab tersebut tertulis, siapa saja yang meninggalkan 4 pertanyaan, maka orang tersebut telah sempurna dalam ketauhidannya. Siapa saja yang meninggalkan 4 pertanyaan, maka orang tersebut telah sempurna dalam ketauhidannya. Maksud dari meninggalkan 4 pertanyaan ini bukan tidak boleh bertanya sama sekali, tapi cukup sekali bertanya, diberi jawaban, maka kita tidak dibolehkan lagi untuk bertanya-tanya tentang hal ini. Pertanyaan yang pertama yaitu Aina Allah? Di mana Allah Subhanahu wa taala? Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita telah ketahui bahwa Allah itu tidak bertempat. Berbeda dengan kita makhluk. Kalau kita perlu kepada tempat, sedangkan Allah tidak bertempat. Jadi pertanyaan Aina Allah? Di mana Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya Allahu la yataqayyad bil makan. Allah tidak terikat dengan tempat. Yaitu Allah tidak bertempat. Pertanyaan ini cukup sekali dilontarkan, setelah diberi jawaban yaitu Allah tidak bertempat, maka kita tidak boleh untuk bertanya-tanya lagi tentang hal ini. Maka dalam kitab tersebut dikatakan, kalau orang telah meninggalkan 4 pertanyaan ini, salah satunya di mana Allah, maka orang tersebut telah sempurna dalam ketauhidannya. Perlu digarisbawahi bahwa dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah tetap mengiktikadkan bahwa Allah itu tidak bertempat. Kita jangan terpengaruh dengan sebahagian golongan yang menyatakan kalau Allah itu bertempat. Seperti sekarang ini telah menyebar faham Wahabi yang menyatakan Allah itu di langit. Ini merupakan sebuah pemahaman yang keliru, sebuah pemahaman yang patut untuk kita hindari. Ini sebuah kesalahan. Kalau mengatakan Allah itu di langit, ini merupakan suatu kesalahan. Karena mengapa? Karena yang bertempat itu cuma makhluk, sedangkan Allah tidak bertempat. Pertanyaan yang kedua yaitu mata. Kapan Allah itu ada? Ini jawabannya Allahu la yataqayyad bi zaman. Allah tidak terikat dengan masa. Jadi pertanyaan kapan Allah itu ada, jawabannya Allah tidak terikat dengan masa. Cukup sekali jawaban, jangan kita bertanya-tanya lagi pada masalah ini. Maksud Allah tidak terikat dengan masa, maksudnya Allah itu ada tanpa didahului oleh tiada. Karena Allah bersifat dengan qidam. Adanya Allah tanpa didahului oleh tiada. Berbeda dengan kita makhluk. Kalau kita wujud seseorang
ataupun adanya seseorang itu didahului oleh tiada. Misalnya kita lahir tahun 80, berarti sebelum tahun 80, tahun 79, 78, 77, 76, masa tersebut kita belum ada. Jadi adanya kita manusia didahului oleh tiada, sedangkan adanya Allah tidak didahului oleh tiada. Itu maksudnya Allah tidak terikat dengan masa. Makanya kita mengatakan Allah itu tidak mengisi ruang dan waktu, karena yang mengisi ruang dan waktu itu cuma makhluk. Kita mengisi ruang dan waktu maksudnya kita bertempat dan kita diliputi oleh masa. Sedangkan Allah tidak demikian. Allah tidak bertempat dan tidak diliputi oleh masa. Adanya Allah tidak didahului oleh tiada. Itu pertanyaan yang kedua. Yang ketiga, kam, berapa? Berapa Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya Allah wahid. Dalam ayat dikatakan qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Jadi kalau ditanya berapa Allah, jawabannya Allah itu satu. Cukup sekali jawaban, kita jangan bertanya-tanya lagi tentang hal ini. Yang keempat yaitu kaifa. Bagaimana? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya cuma satu, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun yang ada di dunia ini. Cukup sekali jawaban, kita jangan bertanya-tanya lagi tentang hal ini. Ketika ditanya kaifa, bagaimana Allah? Jawabannya Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun di permukaan bumi ini. Nah, jadi keempat pertanyaan itu, di mana Allah, kapan ada Allah, berapa Allah, bagaimana Allah, sekali jawab, maka kita jangan bertanya-tanya lagi tentang empat pertanyaan ini. Dalam kitab tersebut tertulis, siapa saja yang meninggalkan empat pertanyaan ini, maka orang tersebut telah sempurna dalam ketauhidannya. Dan juga perlu digarisbawahi bahwa kita jangan terpengaruh ataupun jangan tertipu dengan perkataan sebagian orang yang mengatakan tidak rasio ataupun tidak diterima oleh akal kita kalau kita katakan Allah itu tidak bertempat. Karena katanya sesuatu zat itu butuh kepada tempat. Jadi tidak logis kalau kita bilang Allah itu tidak bertempat. Perbandingannya seperti ini. Akal kita bisa mengetahui bahwa tidak semua zat itu butuh kepada tempat. Ada zat yang butuh pada tempat dan ada zat yang tidak butuh kepada tempat. Zat yang butuh kepada tempat itulah zat kita makhluk. Sedangkan zat Allah Ta'ala tidak butuh kepada tempat. Dan ini merupakan i'tikad yang benar. Kalau memang ada orang yang terus mengatakan kalau Allah itu bertempat, Allah itu di langit, seyogyanya kita menjauhi orang yang seperti itu. Karena nanti kita bisa terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman yang keliru seperti ini. Dan ini patut untuk kita hindari karena ini menyangkut masalah akidah.